Benar-benar mental yang bobrok. Di saat negara sedang gencar-gencarnya membangun rasa nasionalisme, ambisi dan gegap gempita sebagai tuan rumah Asian Games 1962, sekaligus sebagai kampanye kemegahan Stadion Utama Senayan, ternyata dikhianati pemain timnas. Presiden Soekarno yang menargetkan emas sepak bola, dibalas aib memalukan. Di masa Ketua Umum PSSI Maladi dan pelatih Antun Pogacenik inilah, timnas dijuluki sebagai Macan Asia. Julukan ini pertama kali disematkan dan dipopulerkan oleh surat kabar Star Weekly pada tahun 1954. Timnas kala itu berhasil tampil di Olimpiade 1956 serta meraih perunggu pada Asian Games 1958. Namun sayang, macan yang awalnya ganas kemudian menjadi macan-macanan kardus. Anggota timnas terlibat skandal suap dan pengaturan skor. Asian Games Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus tahun 1962. Timnas mempersiapkan diri dengan melakukan TC dan beberapa pertandingan uji coba yang dimulai Desember tahun 1961. Sampai dengan Januari tahun 1962, timnas sudah melakukan uji coba dengan Yugoslavia Selection, klub Swedia Malmo, klub Romania Petrolul. Hasilnya timnas mengalami kekalahan dan menang melawan Thailand. Selama TC dan uji coba itulah isu suap berhembus. Berawal dari laporan salah satu pemain timnas kepada Maulwi Saelan, petinggi PSSI yang juga anggota Korps Polisi Militer serta mantan kiper timnas. Pemain tersebut melaporkan kedekatan rekan-rekannya yang dekat dengan para bandar judi. Ditambah kecurigaan istri pemain timnas yang melihat kawan-kawannya yang juga sesama istri pemain timnas berbelanja di Sarinah dengan pengeluaran yang banyak. Pertanyaannya, uang itu dari mana? Sedangkan jika mengukur pada dirinya, uang yang diterima dari suaminya tak mungkin berbelanja sebanyak itu. Mendapat laporan demikian, Maulwi Saelan lantas melapor ke manajer timnas Sudirgo. Kasus suap kemudian diusut. Dalam satu kejadian, seorang pemain terpergok menerima uang dari si bandar judi itu. Pelatih Tony Poganik marah besar. Malam itu juga, pemain tersebut dilaporkan ke polisi. Kasus suap tersebut tentu tidak dibuka secara luas ke publik, karena aib itu akan berpengaruh pada persiapan Asian Games. Namun, tetap saja desas-desus suap ini sampai kepada masyarakat. Akhirnya, publik percaya bahwa suap itu terjadi saat diadakannya pertandingan uji coba timnas melawan Vietnam Selatan pada tanggal 19 Februari tahun 1962. Pertandingan tiba-tiba digelar tertutup, dan para pemain yang sebelumnya tergabung di timnas, sudah hilang dalam line-up. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 10 orang. Ke-10 pemain itu adalah, Kapten Timnas Rukma Sujana, Ilyas Hadade, Pice Timisela, Omo Suratmo, Sunarto, Wowo Sunaryo, John Simon, Manan, Rashid Dahlan, dan Anjik Ali Nurdin. Kemudian pada tanggal 22 Februari tahun 1962, Komando Gerakan Olahraga atau KOGOR, yang sekarang disebut KONI, mengeluarkan 10 pemain dari pelatnas Asian Games. Selanjutnya, PSSI pada tanggal 2 Maret tahun 1962 mengambil keputusan larangan melakukan kegiatan olahraga terhadap 10 pemain. Pada tanggal 20 Juni tahun 1962, KOGOR lebih tegas lagi dengan memberikan skorsing seumur hidup kepada mereka. Ke-10 pemain tersebut kemudian ditahan polisi militer Budi Kemuliaan Jakarta. Timnas kemudian memulangkan lagi 6 pemainnya tanpa alasan terbuka, apakah ikut terkait suap atau tidak. Total tinggal 14 pemain timnas dari 30 pemain yang ikut TC. Untuk menambal 16 pemain, pelatih Antun Pogacenik melakukan turnamen 4 tim perserikatan untuk mencari pemain dari Persib, Persebaya, Persija, dan PSM Makassar. Saat Asian Games digelar, medali yang ditargetkan Soekarno tak tercapai. Parahnya, lolos grup saja tidak mampu, dipermalukan Malaysia 0-3, meskipun sebelumnya menang atas Filipina dan Vietnam. Para pemain yang terlibat suap, kemudian mendapat ampunan, dihukum sekitar 8 bulanan saja. Kebijakan tersebut mungkin tidak lepas dari persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Ganevo, sebuah event multi olahraga tandingan dari Olimpiade. Beberapa pemain yang terlibat suap, meski tidak semuanya, kembali masuk timnas. Namun, Indonesia hanya mampu sampai perempat final.
Para pemain penerima suap berdalih bahwa faktor ekonomi membuatnya tergoda tawaran suap. Seperti yang diungkapkan Rukma Sujana, Wowo Sunario, upah yang diberi PSSI hanya habis untuk ongkos pulang pergi Jakarta-Bandung, sisanya hanya cukup beli sabun atau semangkok bakso. Apakah benar? Memang yang diberikan PSSI tidak begitu besar, tapi agak berlebihan kalau dibilang tidak cukup. Sebagai pembanding, gaji pegawai negeri paling rendah kala itu Rp300 per bulan. Sedangkan para pemain timnas diberi uang saku Rp25 per hari atau sekitar Rp750 hingga Rp1.000 per bulan. Lantas, berapakah jumlah nominal uang yang diterima pemain saat disuap dalam pertandingan persiapan Asian Games? Para pemain dibayar oleh para tauke bandar Rp25.000. Setelah skandal suap Senayan 1962 ini, apakah berikutnya insan sepak bola kapok? Sejarah mencatat, tidak. Adapun faktor yang signifikan mempengaruhi adalah, sepak bola berdampingan dengan judi toto yang dilegalkan pemerintah, seperti totalisator masa Orde Lama, Porkas, KSOB di masa Orde Baru. Setelah Orde Reformasi hingga sekarang, faktornya cuma satu, mental yang busuk saja. Dan perlu dicatat bahwa, kasus suap terkuat, justru bukan diungkap oleh PSSI, tapi oleh keberanian pihak di luar PSSI. Bersyukur pada tahun 2018, ada langkah lebih maju dengan hadirnya Satgas Anti Mafia Bola. Kita berharap sepak bola Indonesia terus menuju kehebatan, diiringi doa positif para netizen yang terbukti dahsyat. Demikianlah, kisah skandal suap sepak bola Senayan. Terlepas dari itu kita patut mengapresiasi setinggi-tingginya para pemain legenda kita, yang khilaf akan kasus tersebut. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang terbaik dalam sepak bola Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam.